Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana saudara masuk tanpa pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan konteks bacaan Injil yang kita dengar adalah setelah para imam kepala dan pemuka rakyat mempersoalkan kuasa Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus
menyampaikan 3 perumpamaan. Yang tiganya ya ditujukan ya kepada para imam kepala dan pemuka rakyat bangsa Yahudi. Perumpamaan pertama tentang seorang yang mempunyai 2 anak dan bapaknya minta ya kepada para anaknya untuk bekerja ya di kebun anggur. Anak pertama berkata iya, namun tidak pergi. Anak kedua ya, pertama menolak, namun kemudian ya menyesal, lalu berangkat ke kebun anggur. Perumpamaan kedua mengenai para penggarap kebun anggur. Ketika pemilik kebun anggur mengutus para utusan untuk meminta ya bagian yang menjadi haknya, para utusan ya ditangkap, dilukai, disiksa, bahkan ya dibunuh. Kemudian perumpamaan yang ketiga adalah ya yang kita dengar ya pada sore hari ini ya mengenai seorang raja ya yang mengadakan perjamuan nikah ya untuk anaknya. Ya, para pemuka agama Yahudi ya, para imam kepala ya, pemuka rakyat, mereka ini seperti anak pertama ya, dalam perumpamaan pertama. Ya berkata iya, namun ya tidak melakukan ya apa yang dikehendaki bapaknya. Mereka juga seperti para ya, penggarap yang menangkapi ya, para utusan pemilik ya, kebun anggur. Dan mereka juga seperti para undangan ya, yang menolak untuk datang. Saudara dan kasih, kemudian posisi mereka ya, karena menolak ya untuk percaya ya kepada Tuhan Yesus, posisi mereka digantikan oleh para pemungut cukai ya, orang-orang berdosa, penggarap lain yang akan memberikan bagian pada waktunya dan juga digantikan oleh undangan-undangan lain yang bersedia datang. Para pemimpin Yahudi ini ya tidak mendapat bagian ya, dalam keselamatan. Saudara dan kasih, tentu yang dikisahkan dalam bacaan Injil ini adalah ya perjamuan mesianis. Raja tadi digambarkan ya menguasai segalanya ya, mengundang, memanggil kembali, membinasakan kota. Dan tentu ini menjadi gambaran bagi Yerusalem yang telah ya, dihancurkan oleh pasukan Romawi ya, pada tahun 70 ya,
karena menolak ya, percaya kepada Tuhan Yesus ya, menerima keselamatan, menolak kabar gembira, maka Yerusalem ya dihancurkan. Dan tentu para utusan ini adalah para pekerja dalam perjanjian baru ya, para rasul ya, para murid yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya perjamuan ya ditawarkan kepada orang lain ya, mengumpulkan orang dari berbagai tempat. Di sini mau digambarkan juga ya, saat sekarang tercampur ya, antara yang baik dengan yang tidak. Namun pada saatnya ya akan dipisahkan ya, antara yang baik dengan yang jahat. Dan tadi didapati satu orang yang tidak berpakaian pesta. Dan orang ini digambarkan menerima hukuman. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan gertak gigi. Ini gambaran hukuman, ya, hukuman kekal. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini, ya, pesan yang disampaikan kepada kita, ya, hendaknya kita mesti selalu siap untuk perjamuan akhir zaman dengan pakaian perbuatan baik yang harus kita lakukan ya, setiap hari. Ya, melalui perumpamaan ini kita semua ya diingatkan agar kita selalu siap untuk perjamuan akhir zaman yang diadakan oleh ya, Allah Bapa dan juga tentu dengan putranya sendiri. Agar kita selalu ya, siap dalam keadaan apapun, ya, hendaknya kita mengenakan ya, pakaian pesta. Dan pakaian pesta di sini tentu menunjuk kepada ya, perbuatan baik yang harus kita lakukan. Kiranya setiap saat, setiap hari, kapan saja ya, kita senantiasa melakukan ya, perbuatan baik, ya, perbuatan kasih, ya, cinta kasih. Ya, tentu bila akhir zaman, ya, akhir hidup kita, ya, sewaktu-waktu ya, kita tidak tahu, maka kita akan didapati sebagai orang yang pantas, yang layak untuk ikut serta dalam perjamuan akhir zaman. Maka kiranya sabda Tuhan meneguhkan kita ya, untuk selalu berbuat baik, melakukan amal kasih, ya, cinta kasih dalam hidup kita. Dan kiranya perayaan Ekaristi yang senantiasa kita lakukan memberi kekuatan, memberi daya, memampukan kita untuk selalu berbuat baik.